Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian kedua dari transformasi geometri. Kali ini akan Ibu bahas mengenai translasi, rotasi, dan dilatasi. Translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Bangun geometri, bayangannya adalah kongruen terhadap bangun geometri semula. Jadi kata lain dari translasi adalah pergeseran. Contohnya titik 3,2 akan kita translasikan dengan translasi min 2,2. Di sini ada negatif 2, berarti dia ke arah kiri dari sumbu X. Kemudian ada positif 2, maka dia ke arah atas pada sumbu Y. Nah, kita tentukan titik 3,2 berarti X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian kita akan menggeser titik A karena min 2 berarti ke kiri 2 langkah. Nah, berada di posisi B. Kemudian karena Y-nya adalah 2, maka posisinya ke atas. Ya, berarti posisinya di titik B. Nah, jadi bisa kita simpulkan hasil dari translasi titik 3,2 terhadap translasi min 2,2 adalah, nah di sini jadi hasilnya titik B Ibu ganti menjadi A aksen, yaitu kita lihat X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 4, sehingga A aksen atau bayangannya adalah 1,4. Contoh berikutnya, titik 3,-4 kita akan translasikan dengan translasi 2,5. Nah, berarti kita tentukan dulu titik 3,-4. Nah, kemudian translasinya X-nya adalah 2, berarti ke arah kanan karena positif. Ke arah kanan 2 langkah, kemudian Y-nya adalah positif 5, berarti ke arah atas. Nah, berarti posisi titik C terakhir berada di posisi titik D. Nah, sehingga hasil dari translasi titik min 3 atau awal 3,-4 adalah C aksen sama dengan 5,1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ternyata rumus dari translasi itu pergeseran, kita hanya menambahkan, ya, menambahkan titik awal dengan titik translasinya. Jadi kalau ada A, X, Y ditranslasikan dengan T, misalkan A, B, maka hasil translasinya adalah A aksen sama dengan X kita tambah dengan A dan Y kita tambah dengan B. Selanjutnya, apabila di sini ada titik A 4,-3 ditranslasikan dengan T. Nah, kemudian di sini yang diketahui hasil dari translasinya yaitu A aksen 6,2. Kita akan mencari berapa pergeserannya.
Langkah pertama kita tentukan titiknya, yaitu titik 4, min 3. Di sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya min 3, maka berada di posisi titik A. Kemudian hasilnya di sini adalah 6,2. Nah, kita bisa melihat dalam gambar dari posisi A ke posisi A aksen, ya, berapa perpindahannya. Nah, di sini kita akan mencari perpindahannya. Kalau dilihat berarti A ini bergeser ke arah kanan. Ke arah kanan 2 langkah. Kemudian ke arah atas kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Maka diperoleh nilai translasinya adalah 2,5. Nah, hasil dari 2,5 itu kalau kita lihat hasil bayangannya 6 dikurangi dengan hasil dari titik awalnya 6 dikurang 4. Kemudian untuk nilai Y-nya 2 dikurang min 3. Oke, di sini Ibu ganti 6 dikurang 4, kemudian 2 dikurang min 3. 6 dikurang 4 hasilnya 2, dan 2 dikurang min 3 hasilnya 5. Kemudian rotasi. Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh di sini sudut dengan pusat titik tertentu. Jika sudut positif, maka arah putaran berlawanan arah jarum jam. Tetapi jika sudutnya negatif, maka arah putarannya searah jarum jam. Berikut macam-macam rotasinya serta bayangannya. Kalau rotasinya positif 90, maka bayangannya min Y, X. Rotasinya min 90, maka bayangannya Y, min X. Dan rotasi 180, bayangannya adalah min X, min Y. Nah, di sini contohnya rumusnya, kalau jika ada titik A 5,2 dirotasikan sudut min 90 derajat, berarti ini negatif, berarti searah dengan jarum jam dengan pusat putar di P 2,2. Langkah yang pertama kita buatkan dulu titik A 5,2. Nah, di sini titik A berarti X-nya adalah 5, Y-nya adalah 2. Kemudian titik pusat putarnya adalah 2,2. Jadi kalau di tabel yang sebelumnya Ibu jelaskan itu untuk pusat di 0,0. Di sini kita pusatnya bukan di 0,0 melainkan di sebuah titik. Ya, di sini contohnya titik P 2,2. Nah, kita akan rotasikan sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam karena di sini negatif. Di sini Ibu buatkan garis penghubungnya antara titik A dengan titik pusatnya biar nanti terlihat putarannya 90 derajat. Nah, di sini posisi bayangan dari titik A adalah A aksen. Kita lihat koordinatnya berada di titik. Untuk sumbu X-nya adalah 2, pada sumbu Y-nya adalah min 1. Nah, di sini terlihat jelas bahwa posisi antara A dengan A aksen
dengan titik pusat putarnya adalah 2,2 membentuk sudut 90 derajat. Maka hasil bayangannya adalah A aksen yaitu 2, min 1. Transformasi yang terakhir adalah dilatasi, yaitu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor skala atau pengali tertentu di pusat dilatasi tertentu. Jadi di sini dilatasi disebut juga perbesaran atau pengecilan, tergantung dari faktor skalanya. Secara umum di sini ada dua macam. Jika titik P, A, B didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka menghasilkan titik P aksen atau bayangannya tinggal kita kalikan K dikali A, K dikali B. Itu kalau pusatnya 0,0. Jika pusatnya pada sebuah titik M, N dengan faktor skala K, maka hasilnya bayangannya adalah P aksen untuk X-nya berubah menjadi K dikali A kurang M ditambah M. Untuk Y-nya berubah menjadi K dikali B dikurang N ditambah N. Contohnya, tentukanlah bayangan titik 5,6. Yang pertama, jika didilatasikan oleh pusat O, ya, ini O, 3, berarti pusatnya di 0,0 dengan dilatasi 3, perbesaran 3. Kemudian yang B, pusatnya di 2,3 dengan perbesaran 4. Untuk yang pertama, titik P 5,6 akan didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skalanya 3, berarti tinggal kita kalikan saja 5 kali 3 dan 6 kali 3, sehingga hasil dilatasinya adalah P aksen sama dengan 15,18. Untuk yang kedua, titik P 5,6 akan kita dilatasikan dengan pusat dilatasinya di 2,3. Berarti bayangannya adalah faktor skalanya 4. 4 dikali 5 kita kurangkan dulu dengan 2, baru ditambah 2. Dan untuk yang Y, 4 dikali 6 dikurangkan dengan 3, baru ditambah 3. Sehingga kita peroleh nilai P aksennya adalah 12 ditambah 2, 12 ditambah 3. Dan hasil akhir 14,15. Jadi bayangannya di titik 14,15. Mudah-mudahan paham.